Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiap orang tidak ada yang berjalan di tempat, selalu ada pada saat-saat di mana dia harus pindah dari satu periode masa kehidupannya ke dalam tahap kehidupan yang berikutnya. Masa kanak-kanak dia harus pindah ke masa remaja. Pada saat ia menjadi seorang yang lajang, saudara, seperti yang kita alami, juga ada saat harus berpindah ke masa hidup berkeluarga. Inilah kehidupan yang penuh dengan penyeberangan. Ada masa transisi, masa perpindahan. Apa kata firman Tuhan, saudara? Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-23. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa tiap penyeberangan, yaitu perpindahan kita dari tahap kehidupan yang satu ke masa tahap kehidupan yang berikutnya, di situ selalu ada krisis. Dan kalau orang tidak hati-hati, saudara, dalam setiap krisis perpindahan di situ, orang bisa terpeleset seperti orang menyeberangi sungai, bisa terjatuh dan terseret arus. Begitu juga, saudara, masa kanak-kanak masuk ke masa remaja. Maaf kata, tidak semua itu lancar. Ada yang kemudian baru SMP kelas 1 sudah terlibat narkoba, pergaulan bebas, dan seterusnya karena gagal untuk menyeberangi masa tahap kehidupannya. Begitu juga masa lajang masuk ke masa berkeluarga, berumah tangga. Ada banyak pencobaan yang harus dihadapi. Apalagi tahap-tahap awal dalam berumah tangga, itu orang mau tidak mau, suka tidak suka, masuk ke dalam masa di mana ia harus menyesuaikan diri. Di situ penuh dengan krisis. Kalau lulus, dia akan masuk ke dalam tahap kedewasaan, lebih arif, lebih bijak, lebih dewasa. Tetapi kalau gagal, saudara, seperti orang menyeberangi sungai, ia terpeleset, terbanting, lalu terseret. Itulah sebabnya kenapa ada banyak keluarga yang bubar, yang hancur, anak-anak menjadi korban. Maka firman Tuhan menunjukkan, saudara, bahwa ketika bangsa umat kepunyaan Tuhan itu harus menyeberangi Yordan, apa yang dilakukan? Tuhan menyuruh supaya barisan depan itu adalah para imam yang harus memikul tabut perjanjian, yaitu satu kotak, satu peti, di mana hadirat Tuhan seringkali hinggap bersemayam di situ. Itu harus di depan. Dan ketika kaki para imam itu masuk ke sungai Yordan, saudara, airnya kemudian tersibak ke kiri dan ke kanan, sehingga mereka berjalan di tanah yang kering. Tuhan membukakan jalan, ada mujizat. Karena apa? Memikul tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah Tuhan ditinggikan, hadiratnya diundang untuk ditinggikan. Saudara, kita juga perlu memuliakan Dia setiap hari dengan pikiran, dengan perkataan, dengan doa kita, dengan nyanyian, dengan segala hal yang kita programkan. Itulah memikul tabut perjanjian, meninggikan nama Tuhan. Maka Tuhan Yesus, saudara, di dalam Roh Kudus dan dengan malaikatnya, Dia akan bukakan jalan. Sehingga krisis yang harus kita lalui dalam setiap penyeberangan, masuk dalam masa transisi, saudara, termasuk 2021 ini, apa yang bakal terjadi, apakah kita bisa melalui untuk masa berikutnya, apa yang bakal terjadi. Penuh dengan krisis, penuh dengan bahaya. Hal kunci pertama yang firman Tuhan tunjukkan, pikulah, junjunglah tabut perjanjian, tinggikan nama Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan, saudara. Siapa yang percaya ini, ikuti doa saya. Bapa dalam surga, kami mau setiap penyeberangan aman bagi umat-Mu yang percaya meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Apa yang tidak memuliakan Engkau dari perbuatan kami, ampuni kami Tuhan, kuduskan, tahirkan oleh darah-Mu, supaya dengan kami meninggikan Engkau, memikul tabut perjanjian itu dalam doa kami, dalam perbuatan kami, maka Engkau membukakan jalan sebagaimana para umat-Mu menyeberangi tanah sungai Yordan sampai ke seberang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saudara, selamat sampai ke seberang. Tuhan memberkati saudara.